Pernah gak sih kamu ngerasa kamu udah niat berubah, tapi kebiasaan lamamu itu selalu narik kamu balik? Udah coba disiplin, udah coba produktif, udah coba jadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi tetap mentok di titik yang sama. Aku juga pernah, mulai dari nol dan semangat banget. Tapi beberapa hari kemudian, aku kembali ke zona nyaman, kayak muter di tempat yang sama. Sampai akhirnya aku sadar, bukan aku yang salah, tapi sistemnya. James Clear, penulis Atomic Habits bilang, kalau kamu mau mengubah hidupmu, kamu harus mengubah kebiasaanmu. Dan kalau kamu mau mengubah kebiasaanmu, kamu harus ubah sistem yang membentuknya. Nah, malam ini kita nggak ngomongin motivasi. Kita ngomongin desain, cara, pola, strategi. Ada 4 langkah praktis untuk membentuk ulang kebiasaan. Buat terlihat, buat menarik, buat mudah, dan buat memuaskan. 4 hal sederhana yang bisa kamu tanam di hidupmu hari ini. Dan pelan-pelan, kamu bakal lihat diri kamu berubah. Bukan karena maksa, tapi karena sadar. Sekarang, siapin diri kamu ya. Karena perubahan itu bisa dimulai dari satu langkah kecil pada malam ini. Begitu kamu masuk kamar, kamu ngerasa capek dan pengen terbahan. Mata kamu langsung ketemu HP yang nyala di atas kasur. Di sebelahnya ada buku. Tapi buku itu udah berdebu dan seolah nunggu kamu menyentuhnya dari kemarin. Tangan kamu otomatis ngambil HP. Dan dalam hitungan detik, kamu udah kejebak scroll TikTok tanpa sadar. Padahal tadi sore, kamu sempat bilang ke diri sendiri, malam ini aku mau baca buku, journaling, dan tidur lebih cepat. Tapi apa yang terjadi? Kebiasaan lama lagi yang menang. Dari sini aku sadar, kita ini bukan dikendaliin oleh niat, tapi dikendaliin oleh apa yang paling kelihatan. Mata kita itu kayak remote untuk kebiasaan. Apa yang pertama kali kamu lihat, itu yang paling sering kamu lakukan. Aku mulai bereksperimen. Buku jurnal aku taruh di atas bantal. Air putih aku taruh di meja kerja. Sepatu lari aku taruh dekat pintu. Dan anehnya, karena jadi kelihatan, aku jadi ngelakuinnya tanpa perlu motivasi yang gede-gedean. Jadi sekarang, coba lihat ke kamar kamu. Apa yang paling kelihatan? Apa yang paling gampang dijangkau? Kalau kamu pengen mulai journaling, biarin bukunya terbuka. Kalau kamu pengen minum lebih banyak, taruh botolnya di meja, bukan di dapur. Karena kebiasaan itu nggak dimulai dari niat yang kuat, tapi dari hal kecil yang sering muncul di depan mata. Dan setelah kebiasaan itu kelihatan, gimana caranya biar dia terlihat dan terasa menarik? Kadang kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tetap nggak ngelakuinnya. Kita tahu kalau journaling itu bagus. Kita tahu kalau olahraga itu bikin sehat. Tapi kenapa ya rasanya hal itu berat? Karena kebiasaan yang baik seringkali nggak semenarik kebiasaan yang buruk. Buka TikTok itu instan, makan camilan itu nyenengin. Sementara journaling itu harus mikir. Olahraga itu bikin capek. Tapi gimana kalau aku bilang, kamu bisa bikin kebiasaan baikmu jadi lebih menarik? Aku mulai pakai trik kecil. Setiap kali journaling, aku nyalain aromaterapi. Aku pakai pulpen yang aku suka, dan kadang aku putar musik yang bikin hati tenang. Dan tahu nggak? Tiba-tiba journaling itu bukan lagi tugas, tapi jadi momen yang aku tunggu.
Kita itu nggak craving tindakannya, kita craving perasaan yang datang setelahnya. Kita nggak pengen nulis, tapi kita pengen ngerasa plong. Kita nggak pengen olahraga, tapi kita pengen ngerasa bangga setelahnya. Kita nggak pengen tidur awal, tapi kita pengen ngerasa damai waktu bangun pagi. Jadi tipsnya, tambahin rasa, tambahin kehangatan. Mau belajar, siapin cemilan kecil. Mau baca buku, duduk di spot yang nyaman. Mau olahraga, putar playlist favorit kamu. Karena kalau kebiasaan baik terasa enak, kamu bakal baik lagi, tanpa dipaksa dan tanpa drama. Dan setelah kebiasaan itu terlihat, lalu terasa menarik, gimana biar dia jadi mudah dilakukan? Pernah nggak kamu udah niat mau mulai kebiasaan baik, tapi akhirnya malah nyerah karena ribet? Aku pernah banget. Waktu itu aku niat mau olahraga tiap pagi, tapi tiap kali mulai harus nyiapin baju, sepatu, botol minum, dan pemanasan dulu. Dan entah kenapa makin banyak persiapan, makin besar rasa malasnya. James Clear bilang, kalau kamu pengen kebiasaan bertahan, buat dia semudah mungkin, semudah membuka pintu. Dan aku mulai ngerti, bukan aku nggak niat, aku cuma bikin jalannya terlalu berat. Jadi aku ubah pendekatannya. Nggak perlu langsung 30 menit workout, tapi cukup 5 menit gerakin badan. Nggak harus journaling 3 halaman, tapi cukup 2 kalimat aja. Dan ternyata karena lebih ringan, lebih sering aku lakuin. Dan pelan-pelan kebiasaan itu mulai tumbuh. Kita suka mikir, kalau nggak maksimal percuma. Padahal, kalau kita nggak mulai sama sekali, ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi daripada bikin target yang tinggi, coba bikin versi yang paling gampangnya. Mungkin aku punya beberapa tips yang bisa bantu kamu. Karena tips-tips kecil ini udah bantu aku. Kamu bisa coba taruh buku yang mau kamu baca di atas bantal. Siapin aplikasi belajar yang bisa langsung diakses di home screen. Bikin checklist harian yang realistis dan mulai dari 2 menit, bukan 20 menit. Karena setiap kebiasaan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini juga. Dan kalau udah kelihatan, menarik, dan mudah, tinggal satu hal terakhir. Gimana biar kebiasaan itu terasa memuaskan? Kadang yang kita butuhin itu cuma satu hal kecil, yaitu rasa puas. Biar kita bisa bilang ke diri sendiri, ternyata aku bisa. Dan itu cukup buat bikin kita mau ngelakuin lagi besok. Aku ingat banget waktu pertama kali bisa journaling 7 hari berturut-turut. Nggak panjang, cuma beberapa kalimat per malam. Tapi setiap kali selesai, aku kasih tanda centang di kertas. Dan setiap lihat checklist itu, rasanya bangga. Nggak ada yang tepuk tangan, tapi aku ngerasa dihargai sama diriku sendiri. James Clear bilang, reward adalah bagian penting yang mengunci kebiasaan. Kalau habis ngelakuin sesuatu yang kita ngerasa puas, otak kita bakal bilang, lakuin lagi yuk, enak ini. Tapi kalau kita nggak ngerasa apa-apa, kita bakal berhenti. Karena otak kita butuh alasan buat balik. Jadi mulai sekarang, kasih dirimu reward kecil. Checklist yang bisa dicentang, quote positif yang kamu tulis setiap malam, atau self-talk
Aku bangga sama diriku hari ini. Gak harus hadiah besar, yang penting bikin kamu tersenyum dan mau ulangi lagi besok. Dan disitulah lingkarannya lengkap. Dari pemicu ke keinginan, ke tindakan, dan akhirnya rasa puas. Itulah kebiasaan, dan itulah awal dari perubahan. Malam ini kita udah ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sederhana, yaitu 4 langkah kecil. Tapi di balik itu semua, ada satu kebenaran yang aku pelajari pelan-pelan. Hidup itu nggak berubah karena momen besar. Hidup itu berubah karena kamu memilih kebiasaan kecil yang tepat. Dan kamu ulangi lagi, meski pelan, meski belum sempurna. Jadi mulai sekarang, coba lihat lagi dirimu. Bukan untuk menghakiminya, tapi buat mengerti. Apa yang sering kamu ulang? Apa yang diam-diam sedang kamu tanam? Karena kamu bisa desain ulang hidupmu. Dari hal yang paling dekat, dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kamu lakukan setiap harinya. Kamu nggak harus jadi luar biasa hari ini. Tapi kamu bisa jadi 1% lebih baik. Dan besok, ulangi lagi. Nggak harus sempurna, cukup sadar, cukup jujur sama dirimu sendiri. Cukup hadir untuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang ingin kamu rawat. Terima kasih udah dengerin malam ini. Kalau kamu merasa video ini menemani, boleh klik like dan subscribe. Biar kita bisa tumbuh bareng-bareng. Pelan-pelan, tapi pasti. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita akan bahas tentang kenapa kebiasaan buruk susah ditinggal. Dan gimana cara perlahan melepaskannya tanpa harus perang sama diri sendiri. Selamat malam dan selamat tumbuh.